Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai Rp231 juta dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal terkait dugaan pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, untuk dari rumah dirut PT DNG Akhirun, yaitu KIR. Bukan hanya itu, hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kelima tersangka dihadirkan saat jumpa pers di gedung KPK Jakarta. 5 orang yang ditetapkan tersangka terdiri dari 3 orang penerima suap dan 2 pemberi suap. Salah satu pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Utara adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Sebelum menjabat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting pernah menduduki berbagai jabatan di Kota Medan saat dipimpin Wali Kota Bobi Nasution. Topan pernah menjadi pejabat Sekda Kota Medan. Ia juga pernah menduduki jabatan Kadis PU Kota Medan dan pernah menjadi Camat Medan Tuntungan. Topan Ginting merupakan alumni STPDN yang telah berganti nama menjadi IPDN. Ia lulus tahun 2007 yang kemudian ditempatkan sebagai ASN di Kota Medan. Dalam LHKPN tahun 2024, Topan Ginting memiliki kekayaan lebih dari 4,9 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang ditetapkan KPK, Topan Ginting, banyak disebut-sebut sebagai orang dekatnya Bobi Nasution. Karir Topan cepat melesat saat Bobi menjabat sebagai Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara. Tertangkap tangan ini adalah yang dianggap sebagai salah satu dinas yang memang menjadi andalannya bagi Bobi Nasution, saya rasa seperti itu. Bukan karir yang main-main dan tidak semua birokrat itu mencapai tahapan itu ya, mencapai tahapan yang sangat tinggi seperti itu. Jadi dari karir itu kita bisa melihat bahwa beliau bukan sosok yang sebenarnya tidak berpengaruh, tapi punya pengaruh juga dan punya kedekatan lah ya bersama pimpinan saat itu. Komisi Pemberantasan Korupsi pun membuka peluang memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bilang masih berkoordinasi dengan PPATK soal aliran dana korupsi. Menurut Asep, Gubernur sebagai atasan bisa saja dimintai keterangan terkait proyek pembangunan yang diduga dikorupsi tersebut. Tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Terkait operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan semua proses hukum dugaan korupsi proyek jalan di Sumut ke KPK. Jika nanti terbukti bersalah, pejabat terkait wajib berhenti atau diberhentikan secara tidak hormat. Dodi menegaskan akan bekerja sama dengan KPK dan tidak akan melindungi jajarannya yang terlibat dalam kasus korupsi. Dodi sempat menyinggung arahan dari Presiden Prabowo yang memintanya untuk membenahi jajaran Kementerian PU dan menyingkirkan pejabat yang tidak bersih tanpa pandang bulu. Pesan Pak Prabowo kepada kita semua, dari hari pertama saya menjabat di kementerian ini,
Saya kutip bahasa beliau, Pak, supaya saya tidak salah. Segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewengan wajib berhenti atau yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Di tengah sengkarut kasus pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara senilai ratusan miliar rupiah, banyak ruas jalan dan jembatan di Mandailing Natal yang jauh dari kata layak. Salah satunya infrastruktur jalan dan jembatan di Kelurahan Tanah Bato, Mandailing Natal. Jalan dan jembatan Aik Inumon di Kelurahan Tanobato ini dalam kondisi rusak parah. Selain aspal jalan yang berlubang, jembatan ini juga tidak ada pembatas, sehingga bisa membahayakan warga yang melintas. Tim Liputan, Kompas TV.